Apa yang lebih berbeda dari yang sebelumnya adalah bahwa bahkan tanpa pedang magis dan bilah sihir yang tak terhitung jumlahnya, gunung pisau penjara bukan lagi gunung kosong. Saya melihat bahwa sisa-sisa bilah yang tak terhitung jumlahnya di gunung pisau penjara meledak dengan cahaya. Itu adalah tahun-tahun tak berujung untuk menatakan pedang ilahi dan bilah sihir yang tak terhitung banyaknya. Dan kemudian setelah meminum darah dari sejumlah pembangkit tenaga alam kaisar yang tidak diketahui, cahaya pedang itu muncul. Ketika Qin Yichen mendapatkan gunung pisau penjara, dia benar-benar memperhatikan kekuatan mengerikan yang terkubur di gunung pisau penjara. Tetapi dia telah berusaha mati-matian untuk memasukkan 10.000 tulang di puncak gunung. Beraninya dia menariknya keluar. Tapi kali ini, pedang dewa dan bilah sihir digantung di langit. Dan gunung pedang penjara memuntahkan cahaya tak berujung yang berputar-putar lagi. Seperti Tian Tuo yang berwarna-warni, niat membunuh. Kali ini, kenapa tidak kamu coba lagi? Qin Yichen menunduk dan meraung. Terakhir kali jubah abu-abu Kaisar Pedang Yanyu menghadap gunung pisau penjara. Sosoknya berubah menjadi kabut dan langsung melilit gunung pisau penjara. Dan bilah yang tak terhitung jumlahnya tidak bisa menyakitinya sama sekali. Tapi pada saat ini, pedang ilahi dan bilah sihir yang tak terhitung jumlahnya tersebar di seluruh langit dengan raungannya ini. Tetapi dari segala arah, mereka menebas ke arah jubah abu-abu Kaisar Pedang Yanyu. Pedang ilahi dan bilah iblis ini dapat meminum darah kaisar kuat lainnya. Dan secara alami dapat meminum jubah abu-abu Kaisar Pedang Yanyu. Tidak hanya itu, formasi pedang yang dibuat oleh pedang ilahi dan pedang iblis dapat dihindari oleh Kaisar Pedang Yanyu berjubah abu-abu. Namun, pada saat ini, itu seperti puncak, gunung Hellknife yang terus bersinar. Bahkan gumpalan kabut hitam, tidak akan dilepaskan, hancurkan menjadi debu. Gunung pisau penjara meledak, dan jubah abu-abu Kaisar Pedang Yanyu akhirnya berubah tiba-tiba. Pedang Yanyu setinggi 7 kaki tidak mengambil kesempatan untuk membantai suku Wujin, tetapi malah berdiri tinggi. Dentang boom, boom. Aku melihat pedang Yanyu setinggi 7 kaki tiba-tiba tumbuh lebih besar, cukup untuk berdiri di langit dan bumi. Dan kaisar-kaisar pedang Yanyu jubah abu-abu melonjak ke langit pada saat ini. Darah kaisar Anda hanyalah kandang semut yang dipenjara oleh putra Baize. Dan tuan dari kaisar ini bisa membunuh putra Baize. Anda berani bertarung demi kemuliaan bersama kaisar hanya dengan sebilah pisau? Tanda seru. Jubah abu-abu Kaisar Pedang Yanyu seperti pedang liar yang dibanggakan oleh dunia. Pedang Yanyunya bergetar bersamaan dengan pedang dewa dan bilah sihir yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah kekuatan kaisar untuk bisa melarikan diri. Jika Anda tidak bisa menghindarinya, kaisar juga bisa menghentikannya. Dan dewa Kaisar Pedang Yanyu dengan jubah abu-abu juga mengulurkan lengannya dengan senyum menyeringai, dan melihat bahwa kelima jarinya seperti gunung yang tinggi, dan cahaya hitam bertahan di angkasa, benar-benar memegang gunung Hellblade di telapak tangannya. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Mengguncang bumi. Wujin gemetar. Begitu 5 jari yang dipenuhi cahaya hitam bertabrakan dengan gunung Hellblade, bahkan mantra hitam yang menyegel gunung Wujin menjadi gila. Seluruh lengan jubah abu-abu Kaisar Pedang Yanyu sepertinya memiliki suara retakan yang mengerikan. Tetapi meskipun lengannya sakit, cahaya hitam di telapak tangannya tidak pernah runtuh, membuat lengan jubah abu-abunya juga stabil dan wajahnya muram. Bocah kecil, kamu bagus dalam keterampilanmu, dan kaisar kamu lebih kuat. Sayangnya, kamu masih tidak bisa menyimpan semua yang kamu pikir bisa kamu simpan. Jadi semuanya sia-sia. Kamu sama seperti sebelumnya. Hanya semut yang ingin dibunuh kaisar. Tanda seru. Tanda seru. Jubah abu-abu Kaisar Pedang Yanyu berteriak dengan liar. Tubuhnya berdiri di atas bumi, dengan satu tangan menopang gunung pedang neraka. Pedang Yanyu setinggi 7 kaki dikorbankan ke langit olehnya, dan tangan yang dia selamatkan masih bisa bersaing dengannya. Qin Yichen. Bahkan jubah abu-abu Kaisar Pedang Yanyu galak, dan benar-benar menjepit Jintu dengan jari-jarinya. Namun, cahaya hitam yang mengerikan menyembur dari telapak tangannya. Hua Daoru melihatnya, dan segera memindahkan sosoknya, bertukar posisi dengan Qin Yichen. Pedang cahaya horizontal dan horizontal. Bailong rendah yin, cahaya konstan dan hitam. Pertarungan. Dua semut yang disatukan tetaplah semut. Semut harus memiliki nyawa semut. Kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri, dan kamu ingin melindungi orang lain? Kamu berani membual tentang surga. Kamu yang lemah. Dan yang lemah tidak bisa melindungi dirimu sendiri, apalagi yang lain lemah. Hua Daoru sedih dan marah, dan bahkan lebih terkejut dengan kekuatan mengerikan dari jubah abu-abu Kaisar Pedang Yanyu. Kocok gunung pisau neraka dengan satu tangan. Seperti yang dikatakan Kaisar Pedang Yanyu jubah abu-abu, terakhir kali dia bisa melarikan diri dari gunung pisau penjara. Kali ini bahkan jika kekuatan gunung pisau penjara lebih ganas, dia juga bisa menghentikannya. Tidak. Tidak seberapa kuat orang ini. Itu adalah cahaya hitam yang merasuki dirinya yang memblokir gunung Hellblade untuknya. Kalau tidak, dengan lengan orang ini sendiri, dia pasti sudah dihancurkan oleh gunung Hellknife sejak lama. Tuan orang inilah yang membuatnya mengklaim bahwa dia adalah orang yang kuat.
bisa menghancurkan dan membunuh semut di matanya sesuka hati. Dan Hua Daoru tidak akan pernah melupakan saat dia meninggal, apalagi tuan dari orang ini. Secara alami, saya tidak bisa melupakan indoktrinasi Bai Guanxing. Warriors, serangan balik adalah kebijakan terbaik, menghindar adalah kebijakan tengah. Goyangan keras adalah kebijakan terburuk. Kamu tidak punya cara untuk bersembunyi, tidak ada cara untuk menghindar, kamu hanya bisa bertahan. Dan Hua Daoru ingin melihat, orang ini bisa menahan beberapa tentara kekaisaran. Saya melihat berapa banyak tangan yang Anda miliki. Tiba-tiba, pedang ilahi naga putih di tangan Hua Daoru berubah menjadi pedang lembut, seperti naga dan ular yang mentuit pesan, seperti tali naga, berkelok-kelok ke arah lengan lain dari jubah abu-abu Kaisar Pedang Yanyu. Dalam sekejap, wajah Kaisar Pedang Yanyu dengan jubah abu-abu berubah tiba-tiba, dan sisik terbalik Huaxi seperti naga air, tidak terlihat dan tanpa jejak, tetapi mereka bisa menelan semuanya. Tidak peduli bagaimana lengannya berubah, naga putih ini terus berubah, membuatnya sulit untuk melepaskan lengannya. Tidak hanya itu, naga putih itu semakin erat. Sama seperti ular dan ular sanca yang menangkap mangsanya, mereka akan menjerat dan mencekik mereka sampai mati. Naga putih tidak bisa menahan untuk terikat erat, menyebabkan cahaya hitam di lengan pedang Kaisar Jubah Abu-Abu Yanyu meledak terus-menerus, seolah-olah akan dicekik. Naga putih itu mengintai, dan lengan lain dari pedang Kaisar Jubah Abu-Abu Yanyu juga mengirimkan rasa sakit patah tulang yang parah. Namun, Kaisar Jubah Abu-Abu Kaisar Pedang Yanyu itu kejam, menyeringai liar. Lalu apa? Tanda seru. Huaxu memberimu beberapa skala negatif. Aku hanya memiliki sepasang tangan, tapi aku masih memiliki sepasang kaki. Aku menghabiskan semua tentara kekaisaranmu padaku, dan kemudian menunggu juniorku untuk mengalahkanmu sampai mati. Ketika Jubah Abu-Abu Kaisar Pedang Yanyu menyeringai, dia benar-benar mencekik naga putih dengan satu tangan dan memblokir gunung pedang dengan tangan lainnya. Kekuatannya layak menjadi yang terkuat dari ketiganya. Untuk sementara, aku tidak tahu apakah Qin Yichen dan Hua Daoru sedang membunuhnya atau dia menahan serangan dari tentara kekaisaran. Qin Yichen melihat di matanya, tetapi matanya merah, tangannya diikat, dan senjatanya hilang. Ini adalah kesempatan bagus. Detik berikutnya, dia membunuh dengan marah. Gemuruh cahaya memenuhi langit, dan punggung kaki Kaisar Pedang Yanyu Jubah Abu-Abu sedikit melengkung. Ngomong-ngomong, dia harus menendang Kaisar sampai mati dengan tendangan ini. Ayo, bukankah masih ada senjata Kaisar Bihai? Kaisar ini menangkap naga putih dengan tangannya, dan mengayuh senjata Kaisar. Jubah abu-abu Kaisar Pedang Yanyu penuh kekuatan, dan prestise Kaisar melonjak. Saat dia berkata, dia meraih telapak tangan naga putih dan mengguncang gunung pedang, dan dia bisa menginjak senjata kekaisaran. Dan cahaya pedang Qin Yichen juga melonjak hingga ekstrim pada saat itu. Dia memiliki banyak metode untuk merobek cahaya hitam orang ini, dan menghancurkan sumber kebanggaan orang ini. Pada saat itu, pedang Kaisar Jubah Abu-Abu Yanyu memiliki terlalu banyak kekurangan di matanya, sebanyak. Tanpa alat Kaisar Bihai, Anda tidak dapat membunuh Anda tetapi mendapatkan sesuatu.